berikan kepada kakak Theodorus M. Juang untuk bisa menyampaikan sedikit pertanyaan apa terkait dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana agar tidak terjerumus dalam pasal-pasal karet pada undang-undang IT itu. Kepada kakak Theodorus saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya mencoba ambil dari sisi lain yang disampaikan apa yang dimaksud teman-teman TNI Alor. Mungkin yang dimaksud saja dari sisi kalau kita bicara undang-undang ini kan ada pelaku, ada korban secara aturan. Mungkin saya masuk sebagai korban ya. Kita secara pribadi kemudian ada yang lain atau entah itu kawan atau lawan kemudian menyampaikan hal-hal yang negatif terkait diri kita yang cukup mengganggu privasi kita baik secara pribadi maupun keluarga. Memang saya coba menyampaikan terbuka persoalan di Kabupaten Belu. Itu ada beberapa kasus yang juga sampai pada ranah hukum. Tetapi memang ya sampai hari ini juga saya belum melihat satu dari kasus pun yang diselesaikan secara tuntas. Mungkin ini yang dimaksud dengan pasal-pasal karet itu. Tapi pada prinsipnya seperti tadi Pak Abner sampaikan bahwa kita bicara soal digitalisasi itu kita butuh infrastruktur yang harusnya bukan saja untuk dalam hal pengguna, tapi bagaimana juga aparat hukum juga butuh infrastruktur yang lebih up to date lah istilahnya. Karena beberapa kasus yang kemudian sampai ke kepolisian, tapi akhirnya kita hanya mendapat jawaban bahwa agak susah ini karena kita butuh ahli bahasa, kita butuh mengklarifikasi apa yang dia maksud ini, dan juga sampai pada kita belum ada alat untuk cari tahu posisi ini akun palsu bagaimana. Memang ini juga fenomena yang kadang-kadang ya kita mau tidak mau kita hadapi. Tapi di sisi lain ini juga terus terjadi, persoalan-persoalan terus terjadi. Kami pernah ada satu kasus di salah satu desa yang mana kebetulan masyarakatnya mengekspos soal ya anggap saya soal kejelekannya kepala desanya tersebut. Hanya untungnya orang itu menggunakan akun asli sehingga dapat langsung terdeteksi, dipanggil, kemudian ya waktu itu kita akhirnya cuma dudukan bersama kita secara budaya, permohonan maaf secara adat segala macam. Ya kalau itu masih penggunanya masih menggunakan akun asli ya jalannya seperti itu. Nah persoalannya kan yang sering terjadi akhir-akhir ini kan banyak menggunakan akun palsu, sehingga tadi saya sempat menangkap Pak Abdi sampaikan 200-an juta, tapi akun Facebooknya 300-an juta, berarti itu sudah jelas menggambarkan satu orang lebih dari satu akun. Nah ini yang jadi persoalan. Memang dalam hal penegakan hukum ada ranah yang diatur, tetapi kontradiksi juga tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Ini juga persoalan. Memang ya saya tertarik apa yang disampaikan Pak Abner tadi di awal. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita kalau lihat situasi sekarang ini cukup mengerikan. Sangat, kalau bagi saya sangat-sangat mengerikan. Pengalaman pribadi saya bahkan kadang-kadang kita mau ekspos hal-hal positif sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR. Juga kita hitung kali bagi, jangan sampai ini kemudian kita posting, kita malah ya ada saja dalam kepolisian ada seperti kita di dalam dunia politik pasti ada. Cuman itu tadi kita juga wanti-wanti jangan sampai ada yang ya istilah pasarnya ada yang sikat kembali kita kemudian melukai hati istri atau anak-anak keluarga besar. Ini harus kita jaga sekali. Karena ya itu ketika orang menggunakan akun palsu menyerang privasi kita, toh ujung-ujungnya juga tidak bisa diselesaikan secara pasti. Ini soal sebetulnya. Makanya dari awal saya sampaikan tadi di awal,
bicara soal digital ini kita bicara kompleks yang luas, baik dalam bagaimana menyampaikan pemahaman kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah. Ini butuh sinergitas yang kompleks yang luar biasa. Bukan hanya kita bicara soal ini, kebetulan kita bicara teknologi atau apa informasi, kita butuh kominfo saja juga tidak bisa ke situ. Hari ini kita duduk kami disampaikan teman-teman dari Alor, ini kan kita sudah bicara soal ranah hukum yang harusnya juga terlibat ada penegak hukumnya. Terus kita bicara bagaimana menyampaikan anak-anak sekolah, kita juga selalu bicara duduk bersama dengan dinas pendidikannya sehingga bagaimana dia masuk dalam kurikulum. Nah ini perlu kerjasama, kerja besar, sinergi antara stakeholder yang ada. Tetapi langkah awal patut kita apresiasi seperti apa yang dilakukan oleh Nusantara ini. Ya, ini satu hal yang harus kita syukuri bahwa tidak semua orang atau tidak setiap media-media punya inisiatif untuk bagaimana menyampaikan ini atau mengolah ini menjadi satu ajang literasi bagi kita semua, khususnya lebih pada anak-anak mahasiswa atau yang masih SMA. Nah ini sangat hal yang luar biasa, walaupun kecil tapi ini hal yang luar biasa. Kita butuh ke depannya pemerintah harus lebih respon, dan ya tentu peran DPR juga termasuk di dalam itu. Tapi kembali saya katakan tadi, ini hal yang tidak bisa kita selesaikan atau urus 1, 2, 3 orang atau 1, 2, 3 lembaga. Ini butuh lembaga besar, duduk bersama sehingga bagaimana keresahan-keresahan itu mungkin tidak bisa hilang sama sekali, tapi paling tidak mengurangi apa yang dikhawatirkan atau apa yang kita katakan mengerikan itu. Mungkin sementara itu dari saya. Baik, terima kasih untuk kakak anggota Dewan Bapak Theodorus M. Juang atas jawabannya. Mungkin akan menjawab tadi lagi kegelisahan dan pertanyaan dari teman-teman dari Alor, Pemkri Alor tadi. Saya memberikan kesempatan kepada Kak Abner untuk bisa memberikan jawaban dan juga apa yang kita ketahui soal pertanyaan mereka. Saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman dari Alor. Sebenarnya bukan ranah bicara saya juga ya, karena saya bukan orang hukum gitu. Tapi begini, mungkin yang teman-teman maksud itu mungkin salah satu pasal, misalnya contohnya pasal 27 ya, yang undang-undang IT misalnya pencemaran nama baik dan sebagainya gitu. Begini, Facebook atau media sosial itu bukan tempat curhat dan juga bukan tempat gosip. Salah, karena itu ruang publik gitu. Anda tidak bisa curhat dan gosip di ruang publik. Ketika Anda curhat dan gosip di ruang publik, maka publik akan tahu apa yang Anda curhatkan dan Anda gosipkan gitu. Saya kira aktivis bukan tukang curhat dan bukan tukang gosip. Aktivis bergerak berdasarkan basis data. Saya kira dari Pemkri paham barang inilah. Jadi kenapa sampai kemudian banyak kasus itu kemudian berujung pada pemangkasan dari nilai-nilai kritis di teman-teman mahasiswa. Saya kira itu karena persoalan basis data, basis informasi gitu. Nah, kalau ini asumsinya seperti Bapak Dewan bilang, ini asumsinya kalau akunnya adalah akun asli gitu. Kalau Anda sudah berani untuk menyampaikan ke publik sebuah masalah dengan akun asli Anda, maka harusnya Anda punya basis data. Kenapa sampai itu disampaikan? Apa latar belakang datanya? Apakah data Anda valid atau tidak? Gitu. Sebuah usaha kritis itu tidak bisa didasari atas dasar tidak suka atau tidak suka atau kepentingan yang lain, tapi semuanya harus berbasis data. Misalnya ada kasus korupsi misalnya, basis datanya apa?
apakah Anda punya data yang benar atau tidak. Lampirkan data itu sebagai sebuah ini apa. Ada yang namanya sekarang yang namanya citizen journalism. Jadi semua masyarakat adalah jurnalis. Dasar utama dari sebuah kegiatan jurnalistik adalah data dan informasi. Kalau data dan informasinya keliru, bahkan media yang besar pun ya bisa saja dituntut karena data dan informasinya tidak jelas. Begitupun masyarakat yang menjadi jurnalis, ketika mereka menulis di media sosial, basis datanya harus jelas, informasinya harus jelas. Apakah memang korupsi? Buktinya mana? Apakah semuanya itu atau tidak? Ataukah itu hanya sekedar sebuah gosip? Ataukah hanya sekedar sebuah omongan-omongan di belakang tanpa data dan tanpa fakta? Ketika itu terjadi, saya kira kan undang-undang itu ini akan mengarah pada undang-undang pidana, hukum pidana, begitu kan? Dia akan mengarah ke itu. Jadi Anda akan dikenakan pidana atas kasus itu. Kasus pencemaran nama baik. Iya. Karena ini hanya sebenarnya memindahkan ruang pencemaran nama baik di ruang yang lama konvensional ke dalam ruang digital. Kebebasan informasi atau kebebasan berekspresi itu saya kira juga tidak bebas yang sebebas-bebasnya, tapi tetap ada batasan dalam kehidupan bernegara. Dia tidak membabi buta. Ekspresi itu harus punya dasar. Orang tidak bisa, kalau dia berekspresi tanpa dasar itu namanya gila. Jadi ekspresi itu harus ada dasar. Ketika seorang melakukan sebuah ekspresi atas itu, ya ada dasar melakukan sebuah bentuk ekspresivitas. Sama seperti itu ketika banyak teman-teman, misalnya Anda nonton kasus pertama, mungkin kasusnya Dandi Dwi Laksono misalnya, atau mungkin kasus Veronica Koman misalnya di Papua dan sebagainya, atau mungkin Anda bisa bandingkan bahwa ketika Dandi dan Veronica omong, ada fakta dan datanya. Yang kemudian dituntut oleh negara itu adalah karena ini mengganggu stabilitas negara. Ini berbeda dengan kasus Prita di Omni atau ada beberapa kasus pencemaran nama baik yang terkena dalam undang-undang ini ITE. Jadi yang dilakukan mereka yang lain selain Dandi dan si Veronica Koman itu adalah curhat di media sosial. Mereka curhat, ini mengerikan ya, seperti Pak Edi tadi bilang. Kalau Anda salah curhat di media sosial, bisa jadi curhatan Anda adalah sebuah ketersinggungan bagi orang lain. Dan orang lain bisa menjerat Anda dalam hukum sebagai pencemaran nama baik, apalagi apabila Anda menyebut nama orang itu. Ini dengan asumsi apabila yang Anda gunakan adalah akun asli. Gitu. Nah, kalau lebih lanjut, ini dilakukan oleh akun palsu, sama seperti Pak anggota Dewan bilang tadi. Ini banyak sekali akun palsu sekarang dan sering kali muncul. Memang kasihan teman-teman yang jadi tokoh publik itu. Mau posting sesuatu yang positif akan dituduh pencitraan, akan dipakai oleh buzzer atau dipakai oleh kelompok-kelompok yang tidak suka untuk menjatuhkan dengan postingan-postingan yang ad hominem dan sebagainya gitu. Nah, saya kira akun palsu dan akun asli itu kita tahu. Kita bisa mengidentifikasi mana akun asli dan mana akun palsu. Tapi mengerikannya di dalam undang-undang kita atau di dalam aturan itu seperti yang Pak anggota Dewan bilang tadi, kita tidak punya kekuatan untuk menghukum si akun palsu ini. Atau kita tidak punya cukup untuk mencari tahu akun palsu ini siapa sebenarnya. Ada banyak akun palsu yang ketika kita posting lalu kemudian muncul seperti itu. Ya, ada baiknya memang kita tidak menerima pertemanan dari akun-akun yang kita tidak tahu siapa mereka. Yang tidak bisa diidentifikasi mereka ini benar-benar manusia atau robot. Jadi fake akun itu ada akun yang memang dibuat dan dikelola oleh manusia, ada akun yang robot. Jadi saya kira saya agak tidak menggunakan istilah pasal karet. Saya lebih suka menggunakan istilah pasal yang multitafsir. Jadi undang-undang ITE itu memang multitafsir. Saya kira semua undang-undang, hampir kebanyakan undang-undang di Indonesia itu multitafsir. Itu makanya kita butuh pengacara dan
Karena multitafsir, setiap orang bisa melakukan tafsiran-tafsiran untuk mendukung sebuah pembenaran terhadap sebuah kasus. Nah, tapi apa yang kemudian mempersempit multitafsir ini? Apa yang mempersempit kalau misalnya pakai karet? Apa yang membuat karet ini dia tidak fair gitu? Ya data dan informasi. Sebelum Anda gosip atau sebelum Anda menyampaikan sesuatu di media sosial, ini apa dulu? Pastikan bahwa Anda punya basis data, hasil riset yang baik, dan sebagainya. Kalau misalnya ini adalah basis data, misalnya saya bilang Jokowi melakukan pembohongan publik, basis datanya apa? Jokowi mengizinkan TKI dari luar negeri untuk datang misalnya. Basis datanya apa? Kalau basis datanya ada, tidak bisa dibantah kebenarannya. Nah, tetapi kemudian begini, yang menariknya adalah yang seperti Pak Edi bilang tadi. Dari media sosial itu kemudian pindah ke media cetak, pindah ke media massa dan yang lain-lain gitu. Nah, ketika mereka berpindah-pindah ini ada perubahan-perubahan informasi yang terjadi. Jadi kalau di dalam media massa itu kita kenal ada yang namanya agenda setting atau framing gitu ya. Jadi ada informasi-informasi yang di-skip untuk sebuah kepentingan tertentu. Jadi hanya informasi-informasi tertentu yang disampaikan untuk membentuk sebuah opini. Gitu. Oke. Jadi memang sering kali itu terjadi. Nah, saya kira pasal karet itu atau pasal-pasal yang multitafsir itu hanya bisa diselesaikan atau hanya bisa diatasi dengan data dan informasi yang baik. Sementara untuk akun-akun yang sifatnya palsu atau fake akun, untuk sekarang memang agak sulit ya. Memang kepolisian punya cyber crime, tapi selama jadi fake akun ini kan seolah-olah dia tidak punya eksistensi. Dia ada tapi tidak ada gitu. Sementara dalam aturan hukum itu ada yang melaporkan dan ada yang terlapor. Nah, yang terlapornya tidak ada. Terus bagaimana proses hukum ini bisa berlangsung gitu? Jarang keluarnya, saya kira hanya dengan membentengi diri kita sendiri dengan tidak menerima pertemanan dari akun-akun yang tidak benar tadi. Atau bila perlu, kalau Anda menemukan akun-akun yang tidak benar tadi, kalau di Facebook itu ada blokir atau misalnya spam atau di ini apa misalnya. Kalau Anda ketemu dengan akun-akun begitu, laporkan. 2 atau 3, 10 orang melaporkan, akun itu akan ditutup. Kalau Anda menemukan akun-akun palsu yang sibuk di grup, itu tuh laporkan. Tapi sayangnya kebanyakan orang menikmati itu. Wih, senang sekali, wih, rame nih. Kalau tidak ada dia, tidak rame di grup. Gitu. Dibiarkan. Kita sendiri yang justru membiarkan ruang-ruang itu terjadi. Ya mulai sekarang saya kira kalau kita menemukan akun-akun itu, laporkan. Jangan biarkan mereka menguasai kita punya kehidupan di media sosial.